Halo Sneakrip, balik lagi bareng saya Indra dan di video kali ini saya mau ngebahas series horor yang saya suka banget nih dan menurut saya paling edan di penghujung tahun 2025. Bahkan ini mengalahkan series Stranger Things menurut pendapat saya loh ya. Yes, nama seriesnya It Welcome to Derry, series yang tanpa basa-basi, tanpa aba-aba, langsung memberikan teror. Bahkan di episode pertamanya aja udah langsung ngasih rasa nggak nyaman buat para penontonnya. Ini bukan series horor yang bisa kamu tonton sambil ngemil atau makan ya. Ya karena hampir di setiap episodenya kamu bakal dikasih teror, kekerasan, kebrutalan, darah-darah, dan kegorian dari series ini dan rasa nggak aman yang konsisten sampai akhir episodenya. Oke, series ini tayang di HBO dengan total 8 episode. Ini bukan sekedar prequel atau tempelan atau panjang-panjangan dari IP-nya It sendiri ya. Ini juga bukan cara milking karakter Pennywise, tapi series ini beneran ngasih tahu kita gambaran jika sebuah IP digarap dengan serius dan bener, bahkan itu bisa menghasilkan horor fantasi universe-nya sendiri dari karya-karya Stephen King. Apalagi kalau kalian suka filmnya It versi Andy Muschietti, kalian pasti akan dimanjakan oleh series ini. Oke, lanjut kita ke sinopsis dari It Welcome to Derry season 1 ini. Itu pada dasarnya ngasih kita original konflik sebelum feeding cycle besarnya si Pennywise yang kita kenal di film It ya. Jadi ceritanya berlatar belakang kota Derry tahun 1962, sebuah kota kecil yang dari luar kelihatannya normal, tapi sebenarnya ya kayak gitulah senormal-normalnya juga ya, normalnya versi Stephen King. Nah di season ini kita ini dikenalin ke beberapa anak remaja yang hidup di Derry dengan problemnya masing-masing, kayak keluarga yang ya tidak harmonis, berantakan, punya trauma masing-masing, terus mereka kesepian dan ketakutan. Ya pokoknya sebenarnya si trauma-traumanya masih sama kayak di filmnya juga ya kurang lebih. Terus masing-masing dengan bentuk ketakutan mereka yang masing-masing berbeda-beda. Dan mereka pelan-pelan mulai ngerasain pola yang sama juga. Ada satu kejadian yang ganjil, terus kejadian yang orang hilang misalnya. Terus halusinasi yang beneran mereka kerasa nyata banget ya. Dan rasa takut yang mencekam terjadi di kota ini. Dan seiring episodenya berjalan, anak-anak ini bisa dibilang mulai kebentuk jadi kelompok semacam loser club ya, kalau di filmnya It. Tapi kalau di series ini mungkin sebutannya apa ya, kan ada yang mereka obrolan, kamu lifeboat atau apa. Nah ini mungkin para lifeboat club kali ya. Jadi mereka nyadar bahwa Derry itu punya siklus yang aneh dan juga ada entitas yang bukan manusia yang bisa menyamar, bisa jadi apa saja dengan sesuai ketakutannya para korbannya, dan entitas itu lagi nyari mangsa, terutama anak-anak. Kenapa anak-anak? Ya karena kita tahu kan kalau It itu makannya rasa takut dari si korbannya gitu. Jadi kan anak-anak tuh paling bisa memancarkan rasa takut paling besar gitu. Nah yang bikin series ini beda, ceritanya nggak cuma fokus ke anak-anaknya aja, tapi ada jalur cerita orang dewasa, khususnya di series ini lebih ke militer, terus ya orang-orang di kota itu, terus konflik sosial juga diceritakan di series ini. Jadi ini ada isu sosial kayak rasisme dan lainnya gitu. Jadi kalau konflik anak-anaknya itu berusaha bertahan ya dari semua ya masa mereka teenager, dan gimana caranya untuk menghilangkan monster itu dan juga untuk bertahan hidup di kota yang terkutuk itu. Nah kalau konflik militernya sebenarnya ini agak kurang ya. Jadi kayak di sini tuh nyari senjata yang bisa mereka gunakan untuk mengontrol, kan di sini settingnya lagi perang dingin juga ya. Jadi di sini tuh kayak ngegambarin kalau si militernya mencoba nyari di kota Derry ini artefak atau apa gitu yang bisa mereka gunakan untuk mengendalikan kekuatan, ketakutan di orang-orang. Jadi kalau ketakutan itu bisa dimanfaatkan ya, kenapa tidak ya? Biasalah militer-militer. Dan puncaknya season 1 ini ngebawa kita ke sebuah event besar di mana sebuah tragedi massal terjadi untuk menutup siklus kekerasan pada periode ini ya. Di sini semuanya kebuka. Jadi kenapa kita tahu kenapa Derry selalu orang-orang selalu lupa, kenapa sejarahnya kayak berulang, dan kenapa Pennywise atau It-nya itu bukan sekadar monster badut pembunuh doang ya, tapi lebih dari itu. Di sini pun semuanya kebuka. Oke, lanjut ke yang disuka dari series ini. Pertama, series ini bikin pengalaman yang udah nonton filmnya jadi lebih kaya pengetahuan tentang siapa dan apa itu Pennywise. Terus Derry itu kenapa kotanya sungguh sangat terkutuk juga kan di sini bahkan dijelasin juga. Jadi mau kamu nonton filmnya dulu baru series atau series dulu baru filmnya, pokoknya aman sih, dua-duanya nyambung dan saling ngisi. Ini prequel yang menurut orang berhasil, nggak ngerusak filmnya, malah memperdalam dan bikin kita pengen nonton ulang filmnya lagi.
Terus yang kedua, orang suka karena series ini intens, brutal, dan gak takut ya si seriesnya tuh buat nampilin kebrutalan dan kegoriannya. Ya kalau dibandingin kebrutalan Stranger Things mah ya jauh lah ya. Pokoknya di series ini sungguh berani, brutal, dan gory, dan ngasih teror. Bisa dibilang ini lebih sadis mungkin ya dari filmnya sendiri. Jadi pastinya banyak adegan brutal yang hanya bisa kalian saksikan di series ini. Dan terima kasih HBO sudah menayangkan kebrutalannya tanpa sensor ya. Pokoknya di series ini kamu bakal dapat Pennywise versi paling brutal yang pernah kita lihat. Di sini juga Bill Skarsgård balik lagi tentunya dong secara dia sebagai Pennywise, dan Bill Skarsgård di sini beneran nunjukin keliaran dan kesadisan si Pennywise-nya. Sama orang sukanya beneran di sini nggak milking atau nggak eksploitasi banget si Pennywise-nya ya. Bahkan di series ini Pennywise beneran muncul pas udah episode 5 gitu. Jadi nggak dijadiin fanservice murahan ya si Pennywise ini. Dan di sini juga banyak hal yang nyerempet-nyerempet sama universe-nya Stephen King. Kayaknya ini harus jadi pembahasan terpisah deh kalau memang mau ada bahasan soal universe-nya Stephen King ya. Dan pastinya tentang geng anak-anaknya juga di sini juga oke sih menurut orang, mengingatkan kita akan Loser Club dengan segala konflik masing-masingnya, dan dinamika anak-anaknya kuat juga di sini. Dan yang paling momen memorable mungkin di sini ada pas saat Rich yang balik lagi dengan mengacungkan jari tengahnya ke Pennywise. Itu benar-benar scene yang sungguh ikonik ya menurut orang. Dan kalau untuk kurangnya mungkin soal military story lainnya kurang menarik lah, kurang greget. Ya selain si Dick Halloran doang sih, arc militer yang lainnya kerasa ya kurang banget. Kayak militer mau kontrol monster buat kontrol masyarakat, kayak anjir nggak masuk gitu. Kayak urgensinya apa ini, terus kenapa kepikiran kayak gitu, dan ya jadi kurang enjoy aja pas ngikutin cerita atau ya reason dari sisi si militernya ya. Kayak Stranger Things kan jelas ya, jadi ini emang mau mengeksploitasi elephant atau orang-orang yang bener punya kekuatan seperti itu buat dijadikan senjata. Tapi kalau ini mau coba menjinakkan si It-nya buat jadi senjata itu, tapi ya nggak masuk akal. Sebenarnya kalau storyline si militernya lebih masuk akal, ini bisa jadi series yang beneran oke banget sih menurut orang. Tapi ya sayangnya arc militernya ya cuma gitu doang. Dan mungkin kalau nggak ada Dick Halloran mungkin lebih parah lagi. Ini arc militernya, story militernya agak kurang pisan sih. Jadi secara keseluruhan saya sangat suka buat series ini. Bahkan saya mau bilang ini salah satu prequel horror yang beneran worth it, karena dia nambah value dari si franchise-nya. Dan jadi bikin kita pengen ngelanjutin ceritanya gimana nih season berikutnya. Katanya sih bakal ada season 2 dan season 3 ya, dan ini beda timeline gitu. Dan ini juga jadi bikin penasaran buat kalau ada lanjutannya filmnya It Chapter 3 ya. Ya kalau dilanjutin lagi itu It Chapter 3 yang mana ini masih mungkin banget dibikin, karena di sini Pennywise beneran gak ketebak ya. Dan kita juga masih meninggalkan teka-teki gitu. Sebenarnya Pennywise ini bisa lompat-lompat waktu atau bisa ngerusak timeline, atau ini kayak ya apa ya, bisa menjelajah waktu lah kayak Loki mungkin. Bisa jadi ya jalan menuju It Chapter 3-nya, ataukah ceritanya bakal lanjutin dari It yang Chapter 2, atau bahkan ngerubah ceritanya karena emang ya ini bisa merubah-rubah timeline waktunya si It ini. Oke, lanjut kita ke skornya. Untuk It Welcome to Derry ini saya akan memberikan nilai 8/10. Karena apa? Ini merupakan series yang mantap. Ya pokoknya brutal-brutal dan ya berani sekali lah series It ini. Ya bisa dibilang ini sudah menggeser Stranger Things menjadi series remaja yang lebih worth it untuk ditonton, yaitu It Welcome to Derry. Dan mungkin kalau andai saja arc yang storyline si militernya lebih oke, ini nilainya bisa lebih gede lagi ya. Dan untuk lanjutannya seperti apa, season 2 dan season 3-nya mungkin akan ngebahas tentang teaser yang ada di opening series ini ya. Dan oke, sekarang pertanyaannya buat kamu, menurut kamu It beneran bisa ngubah masa lalu, atau dia bisa ke masa depan terus di masa lalu dia berubah atau gimana? Ya soalnya kan di sini ya dia tuh kalah di season ini, tapi ya dia kan ngasih dialog sebenarnya kekalahannya itu bisa jadi kelahiran baru atau ya sesuatu yang lain lagi. Nah, jadi menurut kalian It beneran bisa ngubah masa lalu, atau ada teori It yang lebih oke dan masuk akal buat kelanjutan seriesnya juga, atau filmnya juga ya, atau bisa lanjut ke universe Stephen King yang lainnya juga? Silahkan tulis di komentar dan kita berdiskusi. Cukup sekian review dari saya, sampai jumpa di video-video berikutnya. Bye-bye.